Kenali murid lebih dalam dengan pembelajaran yang relevan. Setiap murid adalah individu yang unik. Pembelajaran diferensiasi adalah solusinya. Semua murid tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengenali karakteristik, kebutuhan belajar, gaya belajar, dan kesiapan belajar murid agar tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan menarik. Proses pembelajaran yang relevan dan bermakna menjadi poin penting kesuksesan pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. Pada video ini, saya akan membagikan praktik baik proses pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran program khusus tunanetra OMSK di SLB Negeri 1 Bantul dengan materi kemandirian merawat diri. Jika kita mendengar kemampuan merawat diri, mungkin terlihat mudah. Namun, pernahkah kita membayangkan murid berkebutuhan khusus tunanetra belajar merawat diri seperti menggosok gigi, mencuci baju, membuat minum, masak, dan menyapu? Keterampilan ini perlu dilatih karena kemampuan dasar menuju kemandirian. Nah, pembelajaran diferensiasi melalui SIMAMA, murid siap mandiri bersama. Apa itu? Penasaran? Pada tahap awal, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan persiapan dengan cara melakukan asesmen diagnostik akademik dan non-akademik. Asesmen diagnostik akademik dilakukan untuk mendiagnosis kemampuan dasar murid dalam topik mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat menganalisis fase, CP, PP, dan gaya belajar murid tunanetra melalui analisis raport dan observasi. Itu untuk mengetahui kemampuan prasyarat murid. Saya berkolaborasi untuk mendiskusikan asesmen diagnostik kognitif yang telah saya susun. Tingkat pemahaman murid pada OMSK dibagi menjadi mampu, mampu dengan bantuan, dan belum mampu. Pada asesmen diagnostik non-akademik, saya berkolaborasi dengan tim klinik di sekolah untuk menganalisis tahap perkembangan melalui rekam medis murid. Melalui asesmen non-akademik ini, saya dapat mengetahui latar belakang keluarga dan tahap perkembangan dari dalam kandungan. Saya juga dapat mengetahui kondisi visus penglihatan murid tunanetra. Hal itu penting untuk mempersiapkan media dan bahan ajar yang sesuai kebutuhan murid tunanetra. Pembelajaran dimulai dengan mengecek absensi murid yang dilakukan secara online. Murid absen dengan cara men-scan barcode dan semua presensi akan terekam secara otomatis. Hal ini mempermudah guru dalam merekap administrasi. Selanjutnya, saya mengecek kesiapan murid dan dilanjut salah satu murid memimpin doa. Selanjutnya, saya mengajak murid untuk melakukan mindfulness dengan cara teknik stop agar murid rileks dan hadir seutuhnya dalam pembelajaran ini. Saya meminta murid untuk mengeksplor fitur-fitur pada SIMAMA. Pada halaman utama terdapat fitur cara penggunaan, materi, AR Explore bagi murid low vision, dan info pengembang. Fitur AR dapat digunakan untuk murid low vision yang masih memiliki sisa penglihatan. Murid terlebih dahulu mempelajari cara penggunaan media interaktif ini dan dilanjut mempelajari materi. Murid bebas memilih materi kemandirian yang ingin mereka pelajari. Materi kemandirian yang disajikan dari fase A sampai fase D dengan 3 materi pada setiap fasenya berdasarkan kemampuan
dasar diri yang wajib dikuasai sesuai hasil asesmen dan dokumen kurikulum CP terbaru tahun 2024. Fase A berisi materi terkait cuci tangan, gosok gigi, dan mandi. Fase B terkait melipat baju, mencuci baju manual, dan cara makan. Fase C terkait merawat wajah, mengobati luka, dan merawat kesehatan reproduksi. Fase D terkait masak sederhana, membuat minum, dan menyapu. Ini merupakan diferensiasi konten. Murid dapat memilih materi atau konten yang ingin mereka pelajari. Pada setiap konten terdapat fitur pembahasan, kuis, sisi terang, dan yang berisi mengungkapkan fakta serta evaluasi. Setelah itu, murid memilih pembahasan dan bebas memilih cara atau gaya belajar mereka. Selanjutnya, pada pembahasan si mama terdapat 3 pilihan proses pembelajaran, yaitu yuk baca, yuk cari, dan yuk coba. Murid yang memilih yuk coba, mereka akan membaca materi melalui modul yang ada pada si mama. Murid yang memilih yuk cari, mereka bebas mengakses materi baik melalui YouTube, Google, dan Gemini AI. Murid saya ini memilih mencari materi cara mengobati luka melalui Gemini AI. Hal ini cocok bagi peserta didik dengan gaya auditori. Murid yang memilih yuk coba cocok untuk gaya belajar kinestetik. Mereka dapat praktik langsung materi kemandirian yang mereka pilih. Murid saya ini memilih yuk coba dengan praktik langsung materi merawat wajah. Hal ini merupakan diferensiasi proses. Murid bebas memilih proses pembelajaran yang mereka senangi. Murid juga dapat asik mengakses fitur kuis atau sisi terang sebagai selingan pembelajaran. Setelah itu, murid saling berdiskusi terkait tantangan yang mereka temui dan materi kemandirian yang mereka pilih. Si mama membantu murid dalam menyajikan pembelajaran kemandirian secara asik, menarik, sesuai minat, kodrat alam, dan kodrat zaman murid. Sebagai tindak lanjut, murid melakukan evaluasi. Mereka juga bebas memilih evaluasi dengan cara praktik atau berkarya. Murid yang memilih praktik, mereka dapat praktik langsung diamati guru atau membuat video bukti praktik di rumah. Murid yang memilih berkarya, mereka dapat membuat sebuah karya. Murid saya ada yang memilih membuat blog karena ia senang menulis pada konten blognya. Pembelajaran diakhiri dengan membuat kesimpulan pembelajaran, tindak lanjut, dan berdoa bersama. Praktik baik ini menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Buah karya Maulana. Berikut umpan balik dari praktik baik ini. Membantu saya mengetahui berbagai macam kemandirian. Saya tuh tahu ini, wah ini cara menyapu tuh kayak gini, wah Jen. Terus ada cara masak, wah pokoknya mantap sekali. Mereka bisa lebih mandiri, belajar dengan asik. Si mama juga sudah didiseminasikan baik melalui komunitas belajar dan webinar. Praktik baik ini juga telah